Haleluya. Hari kebangkitan identik dengan hari sukacita. Ada duka, ada suka. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Tuhan tidak pernah berjanji untuk langit itu selalu cerah atau badai itu tidak pernah ada di dalam kehidupan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hal-hal yang menyenangkan terus. Tetapi ini harus kita hadapi. Yang Tuhan janjikan kita adalah kemenangan demi kemenangan di dalam perjalanan kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Kematian kita rayakan, juga berarti kita merayakan kebangkitan. Itu yang disebut dengan Paskah. Kalau perayaan secara terpisah, kita merayakan Jumat Agung, yaitu kematian Kristus, dan kebangkitan, yaitu kebangkitan Kristus. Tapi dua-duanya menyatu di dalam satu kata kunci yang sangat penting, yaitu Passover atau Paskah. Ya, jadi hari ini saya masih bisa mengatakan kepada saudara-saudari sekalian, selamat Paskah atau selamat hari kebangkitan Kristus. Karena dua hal ini tidak dapat dipisahkan, maka khotbah saya pada Jumat Agung saya akan lanjutkan pada hari kebangkitan ini. Kita akan menemukan hal yang luar biasa di sini. Dalam 30 menit ke depan, saya akan berbicara tentang renovasi Bait Allah menurut Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19. Nah, kita akan mendengarkan lanjutannya dalam konteks kebangkitan Kristus. Yang hari Jumat saya sudah bicara mengenai pembongkaran Bait Allah, yaitu tubuh sendiri, tubuh yang sudah berdosa ini dibongkar dan menghasilkan 3 berita yang sangat penting. Berita pertama adalah bagaimana salib telah membongkar dan menghancurkan natur dosa manusia. Kemudian yang kedua, salib membongkar kehidupan lama manusia. Yang ketiga adalah salib memberikan jalan yang pasti bagi kita semua untuk suatu pengharapan yang dahsyat dan luar biasa. Nah, jalan yang dimaksudkan di sini adalah yang kita akan dengarkan pada kesempatan ini. Saya jemput kita bangkit berdiri semua, dan kita akan melihat pembacaan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-19. Kita masih berbicara tentang itu. Di dalam pembacaan yang sama, kita akan membacakan secara bersama-sama pada hari ini sebagai hari sukacita kita. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Silakan duduk. Hari yang ketiga adalah hari renovasi, pembangunan kembali seluruh kehidupan kita yang rapuh di Taman Eden oleh nenek moyang kita, dan rapuh pada setiap perjalanan kehidupan kita karena kita semua penuh dengan kekurangan dan kelemahan di dalam tabiat
lama kita atau manusia lama kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum saya lanjut di dalam pemberitaan ini, maka saya ingin mengemukakan 3 pertanyaan penting yang kita akan bahas bersama-sama dalam minggu ini, dan kita jawab secara jujur di dalam hati kita ketika pertanyaan-pertanyaan ini terus disuarakan di dalam kehidupan kita, dan kita harus mengingat dan menjawab di dalam hidup kita. Yang pertama adalah, apakah saya hidup sebagai bait Allah yang hidup? Jadi ada tenaga yang baru di sini, ya. Tapi itu pertanyaannya, kita jawab. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah kehidupan saya mencerminkan kebangkitan Kristus? Kemudian yang ketiga adalah, bagian mana dalam hidup saya yang masih perlu direnovasi oleh Tuhan? Mari dengan 3 pertanyaan ini kita menjalani minggu atau hari-hari di dalam minggu ini. Kita mau menjalaninya dan selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara jujur, sehingga pada akhirnya kita menang bersama dengan Kristus Tuhan. Haleluya. Dalam naskah atau teks Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19 tadi, di situ berkata, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Hari kebangkitan adalah awal di mana Yesus mulai menata kehidupan manusia yang sudah rapuh, sudah pernah mati, sudah rusak, sudah tidak lagi menjalankan sistemnya sebagaimana fungsinya di dalam penciptaan yang Tuhan harapkan di masa yang lampau. Maka dalam satu cerita yang sangat penting dan semangat yang luar biasa, Matius pasal 28 ayat yang ke-6, di situ berkata, malaikat Tuhan berkata kepada murid-murid, ya, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Haleluya. Kebangkitan itu merupakan satu titik awal iman kita sebagai orang Kristen. Jadi kita harus tahu, iman Kristen itu titik yang paling mendasar itu adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu iman Kristen. Kalau ada orang Kristen yang tidak mengakui kematian Yesus, yang ikut-ikutan di sebelah, masa Yesus, masa Allahmu mati? Dia tidak tahu tentang konsep keselamatan, konsep karya besar dari Tuhan Yesus. Memang dia harus mati karena dia menjadi sama dengan manusia yang mati. Kenapa? Dia menanggung seluruh kematian manusia dan diubahkan menjadi satu jawaban yang sangat penting, yaitu kebangkitan Kristus. Jadi ingat di sini, memang natur manusia itu mati. Di antara kita semua ada yang orang-orang tua kita, papa kita, mama kita, seperti saya, sudah pergi ke alam yang lain, meninggalkan kita. Ada saudara, ada ponakan yang sudah tidak lagi duduk bersama-sama dengan kita pada hari ini beribadah. Mereka sudah mati. Tetapi kebangkitan Yesus Kristus menjamin semuanya itu, bahwa kematian itu nanti akan digantikan dengan kebangkitan kita semua. Itu kalau saudara pelajari itu
belajar satu pasal di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Itu sebabnya ya, Yohanes 2 ayat 22 berkata begini, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Apa yang mereka ingat? Ucapan Yesus yang mengatakan, rombak bait suci ini dalam tempo 3 hari aku akan membangunnya kembali. Jadi di sini bicara tentang pembangunan bait Allah, bait suci secara pribadi kita. Jadi kita semua ini menurut surat Korintus, kita ini adalah bait Allahnya Tuhan, bait Roh Kudus. Nah, ada 4 poin yang saya akan kemukakan di sini terkait dengan bagaimana Yesus sudah merenovasi kehidupan kita semua. Yang pertama adalah kebangkitan adalah pembangunan kembali bait yang sejati. Nah, sejatinya kita ini bagaimana sebetulnya dalam ciptaan. Nah, saya akan membawa kita ke situ ya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 43 ya. Ketika Yesus bangkit, tubuhnya tidak sekadar hidup kembali, tetapi dipulihkan dalam kemuliaan yang baru. Maka dari itu 1 Korintus 15 ayat 43 berkata, ia dibangkitkan dalam kekuatan, ya, dalam kemuliaan. Kemudian saudara, jadi tubuh Yesus yang bangkit itu, kita harus tahu 3 makna dari tubuh Yesus yang bangkit. Yang pertama, tubuh yang nyata. Jadi gini saudara, memang ada pemahaman orang Kristen ya, bahwa nanti di sorga kita seperti apa namanya itu ya, kayak ilusi, menghayal, tidak nyata itu tubuh ya, melayang-layang. Ya, itu ada pemahaman seperti itu. Tapi di dalam konsep Alkitab kita diajar Tuhan melalui tubuh kebangkitannya. Waktu dia bangkit, Yesus minta ikan goreng di pinggir pantai. Ya. Jadi itu di dalam tubuh kebangkitan, dan sama juga ketika kita nanti bangkit dari antara orang mati, sama di dalam kualitas tubuh kita. Jadi tubuh yang nyata, Lukas 24 ayat 39. Kemudian tetapi juga walaupun tubuh yang nyata, tetapi tubuh kita yang nyata ini penuh dengan kemuliaan. Nah, penuh dengan kemuliaan. Nanti baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Kemudian yang ketiga, nah ini yang kita harus perlu tahu dalam tubuh kebangkitan. Ini pembangunan kembali kehidupan atau bait Allah yang sejati. Yang ketiga adalah tidak lagi terikat dengan hukum alam. Nah, ini harus kita tahu, tidak terikat dengan hukum alam. Karena nanti kita akan menempati satu tempat yang namanya langit dan bumi baru. Kalau Isaac Newton berkata, menemukan tentang gaya gravitasi bumi, ya, ini tisu ini kalau saya dalam tisu saya kasih jadi bulatan begini, saya lempar ke atas, pasti dia akan turun kembali ke bawah. Karena apa? Hukum gaya gravitasi. Tapi jangan heran nanti bahwa tubuh kebangkitan kita itu sudah menentang hukum alam. Amin. Nah, jadi jangan lagi bingung ketika Wahyu pasal 20. Di situ kalau 20-21 itu kota Yerusalem baru, dan kemudian langit dan bumi baru.
di situ ada ukuran kota. Ya, saya akan memberikan satu gambaran di sini ya. Ukuran kota itu, kota Yerusalem baru itu, dia punya panjang berapa saudara? 12.000 stadia. Jadi kota itu katanya panjangnya 12.000 stadia. Kemudian lebarnya 12.000 stadia. Tingginya berapa? 12.000 stadia. Nah, semua bingung nih kalau bicara stadia ini ya. Pak Pendeta, kita tidak biasa untuk ukuran stadia. Saya cuma tahu meter. Ya. Stadia itu ukuran orang-orang Romawi dan Yunani di masa yang lampau. Oke, saya konversi ke meter. 1 stadia itu sama dengan 185 meter. 1 stadia. Jadi kalau 12.000 stadia, saya sudah hitung saudara. Ya, 12.000 stadia itu sama dengan 2.222 kilometer. Di dunia ini ada kota yang panjangnya 2.222 kilometer panjangnya. Saya belum pernah menemukan saudara. Ya. Kemudian dia punya lebar lagi 2.222 kilometer, bukan meter ya. Kota itu tingginya 2.220 kilometer. Ya. Jadi saudara, coba lihat ini, saya mulai membayangkan 2.220 atau 2.222 kilometer ini berapa DP jauh ya? Ya. Oke, saya kasih gambaran. Kalau di sini ada yang pernah melakukan perjalanan dari Makassar ke Manado? Ya, ada? Jauhnya dari Makassar berjalan ke Manado. Itu jarak tempuhnya dari Makassar ke Manado itu 1.709 kilometer. Belum sampai nih 2.000 lebih ya kilometer. Nah, yang jadi masalah di sini itu kota tingginya 2.200 ya kilometer ya, bukan meter ya, kilometer. Nah, jadi kilometer ke sana. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita bisa membayangkan ini tingginya ya. Bagaimana kita mau sampai ke sana? Tidak perlu khawatir karena kita sudah mengalami apa? Tubuh kebangkitan. Hari ini kita ada di sini dalam detik yang sama kita bisa ada di sana. Kenapa? Tubuh kebangkitan. Nah, tubuh kebangkitan itu tidak bisa ya lagi dibatasi oleh alam. Hukum alam. Jadi jangan protes sama Tuhan kalau waktu kita bangkit itu bisa terangkat ke sorga. Ya, loh kok bisa? Isaac Newton bilang tidak bisa kita terangkat ke sorga. Nah itulah sudah menentang hukum alam di dalam tubuh kebangkitan kita. Wow, luar biasa. Saya ingin juga mengalami peristiwa-peristiwa yang dahsyat dan luar biasa. Ini adalah karya kebangkitan Yesus di dalam kebangkitannya. Semua yang percaya katakan amin. Luar biasa. Yang kedua adalah kebangkitan membangun manusia sebagai bait Allah yang baru. Jadi kita memiliki bait Allah yang baru. Nah, 1 Korintus pasal 3 ayat 16 berkata, kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita adalah bait Allah yang baru. Dan 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus.
Nah, jika perjanjian lama Allah berdiam di dalam bait suci secara fisik, itu perjanjian lama, ya. Tetapi dalam perjanjian baru yang luar biasa, Allah mendesain melalui kebangkitan dari Kristus, tubuh kita menjadi tempat Allah berdiam. Haleluya. Jadi Allah itu bukan cuma berdiam di rumah ibadah ini, di rumah di mana? Karena kita ada di sana, di toko, di tempat kerja dan lain sebagainya. Nah, renovasi itu mencakup 3 bagian. Yang pertama, roh kita dipulihkan, hidup. Itu dicatat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-10. Di situ berkata, roh itu hidup oleh karena kebenaran. Kemudian yang kedua, jiwa dibaharui. Ya, Filipi 3 ayat 20, Roma pasal 12 ayat 2 berkata begini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Filipi 3 ayat 21 berkata, tubuh dimuliakan, ia akan mengubah kita yang hina ini. Jadi semua ayat-ayat ini menunjukkan tentang bagaimana kebangkitan Kristus itu membangun manusia kita, ya, sebagai bait Allah yang baru. Yang ketiga, kebangkitan menghasilkan hidup baru yang nyata. Hidup baru yang nyata. Kebangkitan bukan hanya pengajaran atau doktrin. Oh, saya tahu nanti kita juga akan bangkit. Kalau Yesus bangkit, kita juga akan bangkit. Tapi kita tidak pernah merasakan atau mengimani satu esensi dari kebangkitan itu. Itu sebabnya saya mau berkata di sini, kebangkitan bukan hanya doktrin atau ajaran, tapi kebangkitan itu adalah realita kehidupan dan kita akan mengalaminya nanti. Katakan amin. Jadi bukan hanya samar-samar kita percaya supaya saya juga dibilang orang Kristen, saya percaya ada kebangkitan. Ya. Tapi untuk meyakini ke dalamnya, ya benar ya. Nanti mungkin papa mama saya yang sudah meninggal duluan mendahului kita, dia mau bangkit enggak dari kubur? Bagaimana nanti caranya? Nah, ini sudah otak manusia kita ya. Bagaimana caranya? Dia mau belah bagaimana itu kubur? Ya. Jadi sudah ada batasan-batasan, tapi ini adalah iman kita dan kita harus tahu bahwa iman itu realita, nyata. Haleluya. Nah, jadi ini berarti ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa di sini? Hidup lama sudah berlalu. Kemudian identitas baru diberikan. Kemudian yang berikut, arah hidup kita sudah jelas. Ya, tujuannya sudah jelas. Nah, Roma pasal 6 ayat yang keempat, di situ saya akan memberikan penggalan dari kalimat itu. Roma pasal 6 ayat yang keempat, ya. Coba salah satunya bisa membacakan. Bisa salah satu bisa membacakan. Ya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kehidupan baru itu terlihat dalam cara berpikir kita berubah. Haleluya, amin saudara. Cara pikir kita berubah. Kemudian juga semangat kebangkitan itu membuat
cara hidup kita yang berbeda. Kemudian cara mengasihi yang baru. Itu yang disebut dengan kehidupan yang baru. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian yang keempat, kebangkitan adalah awal kehidupan yang terus direnovasi. Jadi ada ayat yang mengatakan kita ini selalu diubahkan dari hari ke hari, dibaharui. Artinya apa di sini? Setiap hari kita menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Memang tidak secara spontan, ya, membalikan telapak tangan, oh langsung berubah. Tidak, itu adalah proses yang kita alami dari hari ke hari. Untuk jadi bagaimana modelnya? 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Ya. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Di situ saudara akan temukan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Jadi buka hatimu, kasih hidupmu kepada Tuhan, supaya engkau diproses sampai menjadi serupa dengan Kristus. Itulah fungsi dari pemuridan. Kita ini murid. Kenapa? Setiap hari kita dikikis. Mana masih ada kotoran-kotoran di situ, kita bersihkan. Hari berikutnya masih ada lagi, kita mulai kikis. Sampai kita terbentuk menjadi satu bejana yang indah dan mulia. Jadi kita dibaharui dari hari ke hari. Artinya apa melalui ayat tadi? Yang pertama, kita terus dibaharui. Buka hatimu, terus dibaharui. Memang kalau dibentuk ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sakit memang. Ya. Tapi yakinlah bahwa semua gesekan-gesekan dan benturan-benturan itu akan menghasilkan hidup kita yang berkualitas. Ya. Itu emas yang murni, yang dia punya karat-karat dan apapun ya, yang menempel-menempel, itu prosesnya harus dibakar, saudara. Itu bejana yang mulia ditaruh di tempat, di ruang tamu yang mulia. Jangan dulu lihat dia punya model bentuk yang terbentuk luar biasa. Itu prosesnya panjang, saudara. Dia dibanting-banting, dibentuk. Kalau tidak sesuai dengan keinginan penjunan, dia dibongkar lagi, dibentuk. Mungkin di dalam jiwa kita merasa, wah sakit, ya sakit. Tapi itu adalah proses pembentukan kita. Ditransformasi, diubahkan. Sehingga kita menjadi pada akhirnya serupa dengan Kristus. Amin. Setiap hari Allah sedang membangun kita menjadi bait yang layak baginya. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, saya memberikan kesimpulan terakhir di dalam khotbah saya pada kesempatan ini. Kebangkitan adalah puncak dari renovasi ilahi. Apakah kita mau direnovasi pada hari ini? Serahkan kehidupan kita selalu dibentuk oleh Tuhan. Mungkin nanti di dalam perjalanan kehidupan kita ada orang-orang di samping kita yang menjengkelkan, ya, orang-orang yang menyakitkan, yang selalu menebar gosip,
selalu membuat kita tidak nyaman di dalam kehidupan itu. Tapi itu adalah proses pembuatan bejana di mana kita terus direnovasi. Tapi tahukah kita bahwa kalau kita terus memandang salib Yesus Kristus, kita pandang kematian dan kebangkitannya, maka disitulah kita mengalami kemenangan demi kemenangan yang gilang gemilang. Kita diproses oleh Tuhan. Di mana tempatnya untuk proses Tuhan? Di rumah Tuhan. Begitu ada firman yang menguatkan kita, kita kuat lagi. Keluar dari gereja ini ada orang-orang yang menjengkelkan, mengesalkan kita. Wah, kita sudah tidak bisa tahan. Tapi firman Tuhan di hari Minggu, di komunitas doa, di rayon, di wadah-wadah yang memberikan kita penguatan di situ sehingga kita kuat lagi. Kenapa? Dari hari lepas hari kita harus menyerahkan diri kita, membuka hati kita untuk direnovasi oleh Tuhan. Kebangkitan adalah puncak dari renovasi ilahi untuk apa? Bait yang diruntuhkan, disalib, untuk dibongkar, kemudian dibangun kembali dalam kemuliaan dan diperluas ke dalam kehidupan kita. Yesus tidak hanya bangkit, Ia membangkitkan kita di dalam kehidupan yang baru.